Let's have a ball. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Salsa Pradela Triharsono dari SMKN 1 Majalengka. Saya dari kelas 11 RPL 1. Di sini saya akan membuat video tugas lagi. Jadi kali ini untuk tugasnya yaitu pengenalan PHP dasar modul 1-5. Nah, untuk judul tugasnya membuat sistem manajemen gaji. Nah, ada deskripsi soal. Buatlah sebuah aplikasi berbasis PHP yang berjalan di terminal untuk mengelola gaji karyawan. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk menambah, melihat, mengubah, menghitung, dan menghapus gaji karyawan. Semua data akan disimpan dalam file yang berada pada folder model gaji.php. Nah, di sini ada ininya, nanti tuh ada lihat karyawan, tambah karyawan, update karyawan, hapus karyawan, hitung gaji karyawan, dan keluar aplikasi. Nah, itu ada fitur-fiturnya. Yang pertama itu ada lihat karyawan. Nah, tampilkan daftar karyawan dan jabatannya berserta nomor urut, seperti ini ya. Nah, terus ada tambah karyawan. Muncul inputan untuk memasukkan nama karyawan. Lalu, ketika user sudah menginput nama karyawan, maka muncul inputan untuk menambahkan jabatan karyawan. Ada manajer, supervisor, dan staff. Nah, lalu jika jabatan yang dipilih di luar dari jabatan yang tersedia, maka muncul peringatan error. Lanjut, ketika semua sudah berhasil diinput, maka masukkan karyawan beserta jabatannya tersebut pada model gaji.php. Untuk update karyawan, tampilkan daftar karyawan yang telah ada untuk memudahkan pengguna dalam memilih karyawan yang ingin diedit. Seperti ini. Terus, tampilkan nomor urut atau ID untuk setiap karyawan. Minta pengguna untuk memasukkan nomor urut atau ID dari karyawan yang ingin diedit. Validasi nomor yang dimasukkan untuk memastikan karyawan dengan nomor tersebut ada dalam daftar. Setelah karyawan dipilih, tampilkan inputan untuk memasukkan nama baru. Tampilkan inputan untuk memasukkan jabatan baru. Setelah semua proses selesai, maka update karyawan sesuai inputan yang diinginkan user. Lalu, ada hapus karyawan. Tampilkan daftar karyawan, munculkan inputan untuk memilih nomor karyawan untuk dihapus, validasi nomor karyawan yang dimasukkan. Tampilkan informasi karyawan yang akan dihapus, seperti ini. Minta konfirmasi dari pengguna. Jika user menginput Y, maka hapus. Jika user menginput N, maka tampilkan pesan dibatalkan. Tampilkan daftar karyawan yang telah diperbarui. Untuk hitung gaji, tampilkan daftar karyawan, meminta pengguna memilih nomor karyawan untuk menghitung gaji, validasi nomor karyawan yang dimasukkan. Minta pengguna memasukkan jumlah jam lembur. Lalu, validasi jumlah jam lembur. Minta pengguna memasukkan rating kinerja 1-5. Validasi rating kinerja, hitung gaji pokok, tunjangan jabatan, lembur, dan bonus kinerja. Tampilkan hasil perhitungan gaji seperti ini. Dan yang terakhir itu keluar aplikasi. Ketika user memiliki aksi keluar aplikasi, maka tampilkan pesan terima kasih sampai jumpa. Lalu jalankan fungsi keluar dari aplikasi. Nah, yang keenam, masukkan project yang dikerjakan ke dalam GitHub atau GitLab dan sertakan link projectnya. Nah, nanti link projectnya bakal aku simpen di deskripsi YouTube ya. Langsung aja kita ke Visual Studio. Itu codingannya. Bentar, kita open folder dulu. Ini aku namanya 1-5 gaji. Nah, ini dia codingannya. Nah, jadi di sini itu ada main.php, itu tuh di dalam di luar model ya. Nah, dan untuk yang di
dalam modelnya itu ada gaji.php. Nah, jadi yang pertama itu ada ini. Nah, ada ini. Nah, kode itu buat nyimpen lokasi folder model ke variabel dir pet yang ini. Nah, lokasinya itu pet lengkap berdasarkan tempat file PHP yang lagi dijalankan sekarang. Nah, lanjut itu ada yang ini. Codingan ini, kode ini. Nah, kode yang itu. Nah, itu tuh buat ngecek apakah folder dengan pet udah ada. Kalau belum ada, foldernya bakal langsung dibuat pakai mkdir. Nah, setelah foldernya aman, udah ada, dia bikin pet lengkap buat file gaji PHP yang disimpan di folder tadi. Nah, yang ini ya guys, yang gaji PHP ini. Nah, ini tuh udah aku isi karena aku kan tadi tuh sempat nyoba dan berhasil. Lanjut yang ini. Function baca data. Nah, ini tuh fungsinya buat ngecek apakah file yang kamu mau baca atau enggak. Kalau file itu nggak ada, dia bakal bikin file baru dengan isi default berupa array kosong. Setelah itu, dia bakal nge-include file tersebut buat dapetin datanya. Nah, gitu. Lanjut ke yang ini, function simpan data. Nah, itu fungsinya buat nyimpen data ke file PHP. Jadi, data yang dikirim ke fungsi ini bakal diubah jadi format PHP. Yang bisa dibaca dan diproses lagi nanti. Terus nanti itu bakal disimpan ke file yang sekarang gitu. Nah, lanjut untuk yang ini function tampil menu. Nah, yang ini tuh fungsinya untuk menampilkan menu. Jadi tampilan awal tuh kalian bakal mendapatkan ini karena itu menu-menunya. Jadi kalian bisa nanti pilih mau ke yang mana. Lanjut ke yang ini nih. Function lihat karyawan. Nah, ini itu gunanya untuk menampilkan daftar karyawan yang ada dalam array karyawan. Jadi, dia bakal ngelop dan menampilkan nama dan posisi setiap karyawan. Atau kalau data karyawan kosong, dia bakal kasih tahu kalau nggak ada karyawan terdaftar nih. Kalau misalnya nggak ada karyawan atau belum ada daftar karyawannya, nanti dia itu akan menampilkan tidak ada karyawan terdaftar seperti itu. Kalau misalnya ada karyawan yang sudah terdaftar, dia itu bakal menampilkan juga karyawan yang udah terdaftar gitu guys. Lanjut ada function tambah karyawan. Nah, ini dia. Aku blok dulu ya. Nah, ini gunanya itu untuk menambahkan data karyawan baru ke dalam array karyawan. Dia akan meminta input nama dan jabatan dari pengguna, mengecek apakah jabatan yang dimasukkan valid, dan kemudian menambahkannya ke array setelah menyimpan ke file. Nah, jadi kalau misalnya kalian belum ada karyawannya, belum ada datanya, seperti yang sini, tidak ada karyawan terdaftar, nanti kalian tambahin aja di sini. Nah, itu untuk menambahkannya. Nanti di sini itu kalian diminta untuk masukin nama karyawan. Lanjut, habis itu kalian diminta untuk memasukkan jabatan. Nah, jabatannya itu ada manajer, supervisor, staff. Nah, kalian juga harus
nulisnya itu harus sesuai sama yang ditampilkan. Nah, ini kan huruf depannya itu memakai kapital. Nah, kalian juga harus memakai kapital. Kalau misalnya tidak sesuai sama yang ada di sana, yang 3 itu atau penulisannya salah, nanti akan ada bacaan jabatan tidak valid. Tapi kalau misalnya kalian sudah sesuai sama yang 3 jabatan di atas dan penulisannya benar, maka nanti akan muncul karyawan berhasil ditambahkan. Nah, lalu ada function update karyawan. Yang ini sampai sini. Nah, itu fungsinya untuk mengupdate data karyawan yang sudah ada dalam array. Jadi, dia bakal menampilkan daftar karyawan, meminta pengguna untuk memilih karyawan yang ingin diubah dan mengupdate nama dan jabatan karyawan tersebut. Jadi, misalkan dia itu jabatannya itu udah naik. Nah, lalu dia itu bisa mengupdate di sini gitu. Nah, di sini tuh ada masukkan nomor kalian yang ingin diupdate. Kan ada nomor-nomornya ya, misalnya aku nomor 1. Nah, aku tuh mau diupdate, jadi kalian itu pilih nomor 1. Nah, kalau misalnya kalian pilihnya, kan cuma misalnya ya ada 2 data karyawan, tapi kalian itu pilihnya itu 3. Nah, nanti bakal ada muncul karyawan tidak ditemukan. Jadi harus sesuai ya. Nah, lanjut nanti itu muncul ada ini, masukkan nama baru. Nanti kalian isi aja namanya. Kalau misalnya kalian mau ganti namanya, tinggal diganti. Tapi kalau misalnya enggak usah diganti. Nah, ini dia masukkan jabatan baru. Kalian tinggal masukin jabatan yang baru. Misalnya dari supervisor jadi manajer. Kalau misalnya kayak yang tadi di awal, kalau misalnya enggak sesuai sama 3 jabatan itu, maka akan ada muncul jabatan tidak valid. Kalau misalnya semuanya sudah sesuai, maka bakal ada kata karyawan berhasil diupdate. Jadi, itu tuh tandanya kalau misalnya kamu tuh udah berhasil mengupdate karyawan yang baru, data yang baru. Nah, lanjut itu ada hapus karyawan. Nah, terus dari sini sampai sini. Nah, ini tuh digunakan untuk menghapus data karyawan yang sudah ada dalam array. Dia bakal menampilkan daftar karyawan, meminta pengguna untuk memilih karyawan yang ingin dihapus. Dan setelah konfirmasi, karyawan tersebut akan dihapus dari array serta data terbaru disimpan ke file. Nah, untuk ini tuh ada yaitu untuk iya dan ini tuh untuk tidak. Jadi di sini itu ada masukin nomor karyawan yang ingin dihapus kayak tadi sama yang di update. Kalau misalnya nggak sesuai sama yang nomornya, itu bakal ada bacaan karyawan tidak ditemukan. Nah, lanjut nanti itu ada kata yakin ingin menghapus. Nah, ini tuh untuk meyakinkan kalian apakah data ini akan dihapus atau tidak. Nah, lanjut nanti bakal ada karyawan berhasil dihapus dan penghapusan dibatalkan. Itu tuh menggunakan Y atau N ya. Lanjut itu ada hitung gaji. Bentar. Hitung gaji. Nah, ini. Hitung gaji itu sampai sini. Nah, fungsinya ini itu untuk menghitung gaji karyawan berdasarkan jabatan, jam lembur, dan rating kinerja yang dimasukkan oleh pengguna. Jadi dia itu akan menampilkan data gaji karyawan yang terpilih termasuk gaji pokok, lembur, bonus kinerja, dan total gaji. Nah, ini dia hitung gaji. Nah, itu kayak biasa, kalian masukin nomor karyawan yang bakal kalian hitung gajinya. Kalau misalnya nggak sesuai, ya nanti bakal ada bacaan karyawan tidak ditemukan. Nah, ini dia untuk gajinya. Untuk manajer itu gajinya 10 juta
Dan untuk supervisor gajinya 7 juta. Dan untuk staff gajinya 4 juta. Nah, nanti tuh kalian diminta untuk masukin jumlah jam lembur. Nanti kalian masukin aja. Nah, untuk selanjutnya kalian diminta untuk masukin rating kinerja. Jadi, rating kinerjanya itu dari 1 sampai 5. Kalau misalnya kalian mengisi slide dari 1 sampai 5, nanti ada tulisan rating tidak valid. Nah, untuk metode penghitungannya, kalau untuk bayar lembur, jam lembur dikali 20.000. Nah, untuk bonus kinerja atau rating dikali 50.000. Nah, untuk total gaji nanti ditambahin ya. Gaji pokok ditambah bayar lembur, ditambah bonus kinerja. Gaji pokok ditambah jam lembur, ditambah rating. Nah, setelah itu nanti itu bakal ada muncul apa itu yang data-datanya, kayak data gajinya berapa, nanti siapa namanya, jabatannya, gaji pokok, jam lembur, bonus kinerja, dan total gaji. Nanti itu bakal ditampilkan. Nah, itu dia bagian untuk menghitung gaji. Nah, selanjutnya itu ada main program. Nah, bagian dari program ini yang menampilkan menu interaktif untuk mengelola data karyawan dan menghitung gaji mereka. Nah, jadi ini tuh ada di case 1. Ini tuh untuk menampilkan daftar karyawan menggunakan fungsi lihat karyawan. Yang kedua itu ada yang ini tambah karyawan. Ini tuh fungsinya untuk menambahkan karyawan menggunakan fungsi tambah karyawan. Lalu yang ketiga, case 3 itu untuk mengupdate data karyawan menggunakan fungsi update karyawan. Lanjut ada hapus karyawan. Nah, itu untuk menghapus karyawan ya menggunakan fungsi hapus karyawan. Yang kelima itu ada untuk menghitung gaji karyawan. Nah, ini itu menggunakan hitung gaji ya. Nah, yang case 6 ini tuh untuk keluar dari program dengan menampilkan terima kasih, sampai jumpa, dan menghentikan eksekusi program dengan exit. Lalu ada default, ini tuh menampilkan pesan kesalahan jika input pengguna tidak valid, bukan angka 1 sampai 6. Nah, itu dia yang codingannya untuk itu. Nah, sekarang itu kita bakal melihat hasilnya ya di terminal. Jadi untuk di terminal itu kalian tinggal pilih CTRL shift sama ada tanda kutip gitu. Nah, muncul. Nanti kalian masukin PHP main.php. Nah, ini apa namanya teh muncul ya. Nah, langsung aja kita coba yang nomor 1, lihat karyawan. Nah, kan di sini udah ada ya daftar karyawannya karena aku kan udah pernah nyoba ya tuh. Di sini juga udah ada. Nah, kita coba untuk menambahkan karyawan. Kita pilih nomor 2 untuk tambah karyawan. Kita pilih nomor 2. Masukkan nama karyawan. Saya masukkan nama saya, Talita. Untuk jabatannya yaitu manajer. Bentar. Jangan manajer deh, supervisor. Harus sesuai ya, kalau misalnya depannya kapital, berarti ya harus sesuai, harus kapital juga. Supervisor. Tuh ada tulisan karyawan berhasil ditambahkan. Lalu, aku bakal update karyawan nih. Pilih nomor 3. Aku bakal update yang nomor 1. Masukkan nomor kalian yang ingin diupdate. Kalian masukin nomornya, aku ingin update nomor 1. Masukkan nama baru. Aku mau ganti namanya jadi Caca. Terus masukkan jabatan baru. Aku mau ganti jadi staff ya. Staff.
Nah, karyawan berhasil diupdate. Lalu kita lihat dulu nih, udah benar belum sih diupdate? Kita lihat karyawan. Nah, udah benar ya. Tuh ada Caca, staff, dan Talita, supervisor. Lalu, kalau misalnya kita bakal menghapus karyawan, kita pencet nomor 4. Pencet nomor 4. Lalu, masukkan nomor yang ingin dihapus. Aku mau menghapus yang nomor 1. Yakin ingin menghapus Caca? Aku yakin nih. Nah, karyawan berhasil dihapuskan tadi tuh yang Y itu untuk iya setuju dan N itu tidak setuju. Lanjut, kita hitung gaji karyawan ya. Yang terakhir, nomor 5. Nah, daftar karyawan kan tinggal 1 ya, yang Talita doang. Jadi aku pilih yang Talita aja. Masukkan jumlah jam lembur. Aku jam lemburnya 2 jam, tinggal tambahin 2. Masukkan rating kinerjanya 5. Nah, total gajinya ini ada ya. Tuh, nama Talita, jabatan supervisor, gaji pokoknya 7 juta, lemburnya jadi 40.000 dan bonus kinerjanya jadi 250.000. Jadi total gajinya 7.290.000. Nah, yang terakhir itu 6. Keluar aplikasi. Terima kasih dan sampai jumpa. Oke, kita bakal cobain untuk yang errornya ya. Kita ini udah selesai yang berhasilnya. Kita lanjut yang kita cobain yang errornya ya. Kita errorin. Nah, misalnya kita tambahin dulu deh karyawan. Enggak deh, kita update aja karyawan nomor 3. Nah kan ya, masukkan nomor. Aku kan ini situ cuma ada 1, tapi aku ketik nomor 2. Nah, karyawan tidak ditemukan, berarti sudah benar ya. Maksudnya berjalan sesuai dengan codingan. Lanjut yang hapus karyawan. Nomor 4. Nah, nomor 4, masukkan nomor karyawan yang ingin dihapus. Nomor 1. Lalu, kan tadi tuh aku tuh iya setuju, dan sekarang aku bakal tidak setuju, N. Nah, menghapuskan dibatalkan, berarti gak jadi dihapus ya, karena tidak setuju. Nah, itu udah sesuai sama apa yang di codingan ya. Lanjut, kita keluar aplikasi. Nah, terima kasih dan sampai jumpa. Nah, situ si data-data yang kita masukin itu, data karyawannya bakal masuk ke gaji.php. Nah, jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan karena di sini saya juga masih sama-sama belajar. Nah, untuk link GitHub-nya bakal aku simpan di deskripsi. Dadah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.